Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, baik itu kenikmatan keimanan, kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita bisa beraktivitas maupun berkumpul bersama sanak keluarga kita di sekeliling kita. Salawat dan tersalam tak lupa kita junjungan kita kepada Nabi yang paling mulia, idola sepanjang masa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta senantiasa para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan tentang kewajiban umat Islam dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sering terjadinya bencana alam yang mengakibatkan korban jiwa itu tak lain dari ulah dari perbuatan manusia itu sendiri. Bahkan prasarana pun tak luput dari kerusakan alam sekitar. Hal ini sering kita jumpai ataupun kita lihat. Sering kita lihat bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, dan penunduran kebakaran hutan ataupun penumpukan sampah. Itu tak lain dari ulah dari oknum manusia yang itu sendiri, ataupun manusia tak bertanggung jawab. Hal ini telah diterangkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-41 yang berbunyi, telah tampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Timbulnya jemaah kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbulnya kerusakan lingkungan hidup di muka bumi ini menyebabkan banyak sekali kesesaran hebat bagi manusia, baik itu zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang, atau zaman yang cicit kita kelak, ataupun generasi keturunan kita kelak. Sebab lingkungan hidup ini adalah sebagai sumber ekonomi. Namun sumber tersebut telah rusak. Makanya kita sebagai umat Islam, terkhusus di Indonesia, apalagi dikenal dengan warga dan yang baik, mayoritas penduduk muslim terbanyak, hendaklah kita menyadari dan merasa bertanggung jawab atas perbuatan masalah tersebut. Hal ini keberadaan hal ini pun
merugikan banyak pihak. Keberadaan bumi sebagai ciptaan Allah sangat banyak disinggung dalam Al-Quran, tidak kurang dari 461 kata terdapat dalam kitab suci tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam banyak ayat agar manusia tidak berbuat ataupun jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Hal ini diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 64. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, akibatnya perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, hendaklah kita menjaga kelestarian ataupun menjaga lingkungan kita agar kelestariannya, keindahannya bisa kita nikmati setiap saatnya. Untuk itu kita sebagai umat Islam, mari hendaklah kita kembali ke tuntunan kita, tuntunan Islam, ajaran Islam sebagaimana digariskan dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat Quran tersebut, Allah telah memerintahkan agar kita tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa dan berbuat baikan serta tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Hakim, sesungguhnya aku diutus tidak lain menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penjelasan tersebut ataupun penjelasan hadis tersebut, sesungguhnya setiap muslim dituntut memiliki akhlak yang mulia dalam Islam. Akhlak mempunyai pengertian yang luas yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri maupun sesama manusia yang lain, dengan hewan, dengan tumbuhan, dan dengan benda-benda alam di sekitarnya. Makanya dalam konteks penjelasan ataupun pemaparan saya ini adalah kita setiap muslim untuk bersikap dan berperilaku baik terhadap hal-hal yang ada di muka bumi ini, terkhusus alam sekitar kita. Karena kalau kita merusak sedikit saja alam kita tidak bisa menikmati alam kita ini. Karena alam sekitar kita itu adalah sumber kita, paru-paru dunia. Kalau alam tidak lagi bersama kita, bagaimana kita hidup? Bagaimana kita bernafas dengan oksigen dan karbon dioksida? Karena banyak sekali orang-orang yang ingin merasakan seperti kita. Orang-orang tersebut yang kekurangan nafasnya, oksigennya, membutuhkan oksigen buatan. Namun kita yang sehat ini malah kita rusak oksigen gratis dari ciptaan kita, Allah Subhanahu wa taala. Mari sebagai umat Islam, umat muslim, mari kita menjaga lingkungan kita. Mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan
keilafan saya mohon maaf. Pada Allah saya menampun. Bila bisa bil haq fastabiqul khairat. Rasulullah minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.